Bab 18. Kebohongan tentang apa yang harus dipercayai. Saya sudah bilang kepada Anda bahwa pemimpin global, Antikristus, akan mempromosikan satu agama dunia. Ini akan menjadi agama yang mencakup semua agama. Jadi, Anda akan melihat agama-agama bersatu. Dia akan memberitahu Anda bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Dia akan memberitahu Anda bahwa ada banyak jalan menuju surga dan keselamatan. Anda akan mendengar bahwa semua orang masuk surga karena neraka tidak ada. Ini pada dasarnya adalah pesan untuk mempercayai apapun yang Anda inginkan, setidaknya pada awalnya. Murid-murid Yesus memperingatkan kita tentang penipuan ini, sebab akan tiba saatnya mereka tidak mendengarkan ajaran sehat, tetapi merasa gatal di telinga, akan menimbun bagi diri mereka sendiri guru-guru yang menuruti hawa nafsu mereka, dan akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran, dan berpaling kepada dongeng. Kedua Timotius 4, 3-4. Namun nabi-nabi palsu juga bermunculan di antara manusia. Sama seperti guru-guru palsu juga akan ada di antara kamu, yang secara diam-diam akan membawa ajaran sesat yang merusak, bahkan menyangkal guru yang telah membeli mereka, dan menyebabkan kehancuran yang cepat bagi diri mereka sendiri. Banyak orang yang mengikuti jalan hidup mereka yang amoral, dan akibatnya jalan kebenaran difitnah. Dalam ketamakan mereka akan mengeksploitasi kamu dengan kata-kata yang menipu, yang hukumannya sejak dahulu kala tidak akan bertahan lama, dan kebinasaan mereka tidak akan tertidur. Petrus kedua-dua, 1-3. Setelah masa bulan madu berlalu, pemimpin akan meminta semua orang memujanya. Kitab suci ini memberitahu kita tentang datangnya satu agama dunia. Sekarang ada dua binatang dalam kitab suci ini, dan agak sulit untuk menjaga mereka tetap lurus. Ada nabi palsu yang merupakan binatang lain dan antikristus yang merupakan binatang pertama. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa nabi palsu juga berada di bawah kendali setan dan memiliki semua otoritas antikristus. Nabi palsu adalah orang yang meyakinkan seluruh dunia untuk menyembah antikristus. Dia bahkan membuat gambar antikristus untuk disembah semua orang. Disebut agama satu dunia karena semua orang di dunia ini menyembah Tuhan yang sama. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dia mempunyai dua tanduk seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Dia menjalankan seluruh wewenang binatang pertama di hadapannya. Dia membuat bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah disembuhkan. Dia mengadakan mukjizat-mukjizat besar, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di hadapan manusia. Dia menipu umatku yang tinggal di bumi karena tanda-tanda yang dianugerahkan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang itu, dengan mengatakan kepada mereka yang tinggal di bumi agar mereka membuat patung binatang yang tertusuk pedang dan masih hidup. Dia diberikan untuk memberikan nafas kepada patung binatang itu, agar patung binatang itu berbicara dan menyebabkan banyak orang yang tidak mau menyembah patung binatang itu dibunuh. Wahyu 13, 11-15. Kebohongan satu agama dunia ini sudah mulai terjadi saat ini. Lihat berita utama ini. Meskipun ada perbedaan, Yahudi, Kristen, dan Muslim menyembah Tuhan yang sama. Pidato Presiden Obama, Kristen dan Muslim menyembah Tuhan yang sama. Di New York, Paus Fransiskus memeluk Kristus dan meletakkan fondasi bagi satu agama dunia. Vatikan cetak sejarah, Paus, izinkan sholat Islami, bacaan Al-Quran. Snyder, satu agama dunia muncul. Saat Paus dan imam besar Islam menandatangani perjanjian bersejarah. Mudah-mudahan saat ini Anda mulai melihat gambaran besarnya dan menyatukan kebenaran. Sejak Anda mengetahui bahwa pemimpin dunia ini sebenarnya adalah setan, apakah mengherankan jika ia menciptakan agama sedunia? Apa tujuannya? Setan ingin Anda memujanya. Dia tidak peduli apa yang Anda yakini selama Anda menyembah dia dan bukan Tuhan. Jika Anda tidak menyembah Tuhan, coba tebak, Anda menyembah setan atau setan lainnya. Di sini kita melihat tujuan antikristus adalah untuk disembah sebagai Tuhan. Antikristus adalah manusia dosa dan anak kehancuran. Jangan biarkan siapapun menipu Anda dengan cara apapun, sebab hal itu tidak akan terjadi, kecuali pemberontakan itu terjadi terlebih dahulu, dan manusia durhaka itu dinyatakan anak kebinasaan, yaitu orang yang menentang dan meninggikan dirinya terhadap segala yang disebut Allah atau yang disembah, sehingga ia duduk sebagai Allah di dalam kuil Tuhan, menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Tesalonika, kedua-dua 3-4.
Segala sesuatu yang diberitahukan kepada Anda tentang agama global ini adalah sebuah kebohongan. Kebenarannya adalah hanya ada satu Tuhan dan hanya ada satu jalan menuju keselamatan. Itu melalui Yesus. Dan ada surga dan neraka. Salah satu kebohongan terbesar setan adalah meyakinkan manusia bahwa dia sendiri tidak ada dan neraka juga tidak ada. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Yohanes 14:6. Karena setiap anak Tuhan mengalahkan dunia yang jahat ini, dan kita meraih kemenangan ini melalui iman kita. Dan siapa yang bisa memenangkan pertempuran melawan dunia ini? Hanya mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. 1 Yohanes 5:4-5 terjemahan hidup baru. Inilah kebenaran utama yang perlu Anda ambil. Agama apapun yang menyangkal bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia adalah agama palsu dan bohong. Nilailah segala sesuatu berdasarkan apa yang mereka katakan tentang Yesus. Yesus adalah Kristus, Mesias Anda, Juru Selamat Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan percaya pada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Karena banyak nabi palsu yang tersebar ke seluruh dunia. Demikianlah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia tidak berasal dari Allah. Adan ini adalah roh antikristus yang tentangnya kamu telah mendengar bahwa roh itu datang. Sekarang sudah ada di dunia. Pertama Yohanes 4:1-3. Aku menulis surat kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, melainkan karena kamu mengetahuinya, dan karena tidak ada kebohongan yang termasuk dalam kebenaran. Siapakah pembohong selain dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikristus, dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Barang siapa menyangkal Anak, ia tidak memiliki Bapa. 1 Yohanes 2:21-23.